Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kepada Allah yang maha tinggi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapak, kami ingin mengucap syukur ke hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami bersorak atas Engkau Tuhan, sebelum kami memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebelum kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, kami berlaku tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami untuk datang ke hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Layakan kami Tuhan. Haleluya. Bapak, kami juga teringat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami terbeban, kami mau berdiri atas bangsa kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kondisi bangsa kami, bahkan global Tuhan. Kondisi yang tidak baik terjadi atas bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Kami mau berdiri sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kemurahan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang berdiri atas bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang melindungi bangsa ini Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami Tuhan, hingga jajaran terendah di lingkungan kami masing-masing Tuhan, RT RW Tuhan. Bapak, kami berdiri atas mereka Tuhan. Kami lepaskan berkat atas mereka Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera atas mereka Tuhan. Kami berdoa atas mereka Tuhan. Engkau Allah yang memampukan mereka Tuhan. Engkau Allah sendiri yang membuat mereka cakap untuk mengelola setiap bagian-bagian yang menjadi bagian mereka, tanggung jawab mereka Tuhan. Bapak, kami berdoa atas mereka Tuhan. Hati yang benar Tuhan. Hati yang benar ada di dalam setiap hati pemimpin kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang sempurna Tuhan. Berikan mereka sikap hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Agar setiap mereka melakukan bagian mereka mengelola bangsa ini ataupun lingkungan di sekitar kami Tuhan, mereka melakukan dengan yang terbaik Tuhan. Karena Engkau menyertai mereka Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap wilayah-wilayah di bangsa ini Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera atas bangsa ini Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik atas bangsa ini Tuhan. Setiap wilayah-wilayah, setiap rakyatnya memiliki kemandirian Tuhan. Mereka memiliki kreativitas Tuhan. Mereka tidak lagi meminta-minta Tuhan, tapi mereka mulai berpikir. Mereka mulai memiliki kecakapan Tuhan. Oh God, kami berdoa atas setiap rakyat ini Tuhan, di bangsa ini Tuhan. Engkau yang berkati mereka Tuhan. Kalau Engkau Allah izinkan beberapa wilayah, beberapa daerah mengalami bencana alam Tuhan, kami percaya Tuhan, ada hal baik yang ingin Kau kerjakan atas mereka Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang mungkin kehilangan anggota keluarga mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, hibur mereka Tuhan. Tunjukkan apa yang ingin Kau sampaikan atas mereka Tuhan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya setiap wilayah-wilayah yang mungkin mengalami bencana alam Tuhan, Engkau yang bangkitkan mereka Tuhan. Engkau Allah sendiri memulihkan mereka Tuhan. Kami percaya Bapak, setiap bantuan-bantuan itu terlaksana dengan baik, terkirim dengan baik Tuhan, sampai ke wilayah-wilayah terpencil sekalipun Tuhan. Kami juga teringat Bapak untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, para misionaris Tuhan yang Engkau Allah tempatkan dimanapun mereka berada Tuhan. Oh God, hati yang terus mencintai Kau Tuhan. Oh God, jangan biarkan mereka mundur dari panggilan mereka Tuhan.
Engkau Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberikan mereka api yang terus membakar mereka Tuhan, memenuhi panggilan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap ladang-ladang yang mereka tuai Tuhan, yang akan mereka injili Tuhan. Kami berdoa Bapa, ada jiwa-jiwa yang tepat Tuhan, ada orang-orang yang tepat Engkau persiapkan untuk menerima ini kebenaran, dan mereka merespon dengan benar Tuhan. Dan dari mereka ini Tuhan, setiap kabar keselamatan ini Tuhan sampai ke pelosok-pelosok bangsa ini Tuhan, dan setiap orang-orang menerima ini Tuhan, bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan atas kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Pastor Timotius Arifin Tuhan. Engkau Allah yang berikan kesehatan yang sempurna atas beliau Tuhan. Apapun yang saat ini sedang dikerjakan oleh beliau Tuhan, Engkau memberkati dia Tuhan. Engkau mengaruniakan karunia yang luar biasa Tuhan. Engkau mengurapi dengan dahsyat Tuhan. Bahkan Engkau kerjakan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan Tuhan. Oh Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pastor kami Tuhan, Roni Daud Simeon Tuhan, yang memimpin kami di Jabodetabek Tuhan. Berkati beliau Tuhan, kesehatan yang sempurna atas dia Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, orang-orang di sekitarnya diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan berhasil Tuhan, di dalam nama Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pastor Firki Utauruk Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya Bapak urapan-Mu Tuhan, wahyuan yang daripada Engkau itu sempurna atas beliau Tuhan. Engkau Allah yang mencukupi setiap apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja atas dia Tuhan. Engkau yang memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang segar untuk bangsa ini, jemaat kami ini Tuhan. Kami percaya Bapak, gereja kami diberkati untuk apapun yang dia berikan Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan tim pengembala Tuhan, Pastor Erwin Tuhan, Pastor Effort Tuhan. Kau berikan mereka kesatuan hati Bapak, bergerak untuk gereja-Mu ini Tuhan, membangun gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak, kami melihat visi itu tidak cuma sekedar satu hal yang kosong Tuhan, tidak Bapak. Tapi kami percaya visi-Mu atas gereja ini itu tergenapi Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh God, terima kasih Tuhan. Kami berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sudah hadir di tempat ini. Bahkan kalau ada jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan Bapa, sertai mereka hingga sampai di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Berikan mereka api yang luar biasa Tuhan. Berikan mereka kerinduan untuk mereka datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, ini waktunya kami mau merayakan kebaikan Kau Tuhan. Ini waktunya kami mau memberikan yang terbaik atas hidup kami, untuk melihat, kami sudah melihat betapa baiknya Engkau, betapa mulianya Engkau, betapa setianya Engkau Tuhan. Ini waktunya kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Oh God, berkati juga hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman itu yang merubah kami Tuhan, firman itu yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan atas setiap pujian-pujian kami. Mulialah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita siap untuk merayakan kebesaran Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Siapa yang hadir ke tempat ini dengan hati yang bersujud, memberikan dengan saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita merasakan pertolongan tangan Tuhan, amin. Maka daripada itu kita datang ke tempat ini bukan satu kebetulan dan bukan rutinitas, tapi karena kita tahu bahwa Dialah yang layak terima segala pujian kita, amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan.
dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
Sebab karena kasih-Mu aku telah diselamatkan. Sebab karena kasih-Mu aku masih hidup. Berikan lagi berikan semua
sedikit pun kami rasa bahwa kami merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau nyata, Engkau Allah yang hidup, dan Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh lihat kiri kanan saudara, apakah nampak kesukacitaan dari Allah itu? Haleluya. Berikan fist bump kiri kanan saudara, katakan shalom. Berikan senyuman yang terbaik bagi mereka. Haleluya. Sebarkan kasih karunia Tuhan, sebarkan sukacita daripada Tuhan. Amin. Amin. Mari sekali lagi angkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan segala bebanmu dan tak pernah dan janganlah khawatir. Amin. Haleluya. Come on. Tepuk tangan sama-sama saudara.
kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda, namanya sama dengan saya, Timotius, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya bilang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotius tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa, ya. Tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampah yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah kepada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau tidak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu. Dan akibatnya saudaraku, dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya. Ya, kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya, supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar pada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata, kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda, dia rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat, ya, di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa, karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, selamat datang dan selamat beribadah di GBK Depok, Bukit Topo.
3 kali, yaitu pada jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 5 sore di GBI Rock Depok, Bukit Nopo. Bagi warga kerajaan yang berusia di atas 65 tahun, dianjurkan untuk mengikuti event secara streaming, live on Instagram dan Facebook. Komunitas Mesianik adalah wadah untuk berkumpul bersama dan memenangkan jiwa yang diadakan sesuai jadwal masing-masing. Bagi warga kerajaan yang belum bergabung, yuk bergabung. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi warga kerajaan yang berdoa dan didoakan, dapat bergabung dalam komunitas doa online yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Rock Depok, Bukit Nopo. Peringatan spiritualitas berskala besar diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam live on Instagram and Facebook. Adik-adik Rocky, yuk ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi streaming on YouTube. Jangan lupa subscribe. Bagi warga kerajaan Allah yang ingin didampingi pada hari ini tahun, dapat menghubungi Bapak Pendeta Edwin di nomor berikut ini. Kingdom Training akan diadakan pada tanggal 8 Februari 2021. Pembekalan pernikahan. Apabila tidak ada halangan dan keberatan yang masuk secara tertulis dan sah, maka akan diberkati dan ditemukan dalam nikah kudus di GBI Rock Depok, Bukit Nopo pada hari Sabtu 6 Februari 2021 antara saudara Kevin Inspira dengan saudari Kristiani Cleopatra Wihandra. Mohon dukungan doa jemaat. Beli makan bareng Willy. Cakep. Minta puas sama Tante Indri. Cakep. Sekian Rocknews minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Izin nama Tuhan. Pengumuman tambahan bila di antara saudara yang memberikan persembahan syukur boleh diberikan nanti pada saat ibadah selesai di kotak yang di belakang. Dan adakah dari antara saudara yang baru pertama kali tempat ini boleh bangkit berdiri bila ada, kami ingin menyambut saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, itulah selalu menginginkan Tuhan. Ku ada di jiwaku, tenanglah hatiku, dalam hadirat-Mu ku menyembah. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapan
Kami mau persembahkan hidup kami yang terbaik ya Bapak. Tubuh, jiwa, dan roh kami yang terbaik Tuhan. Kami mau pastikan ketika kami datang di rumah Tuhan, betul-betul yang terbaik yang bisa kami berikan hari ini Bapak. Dan biar hari ini Tuhan, ketika kami memberikan yang terbaik, kiranya berkat Tuhan tercurah yang terbaik bagi kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap umat-Mu Tuhan, beri mereka hati, beri mereka telinga untuk mendengar dan melakukannya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Iya. Hampir 1 tahun ya kita mengalami masa pandemi corona, hampir 1 tahun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti pemberitaan atau seringkali kita membaca tentang sebuah artikel atau apapun, seringkali kita melihat atau juga mendengar artikel-artikel yang berhubungan dengan kesehatan, apalagi awal-awal corona. Waduh, itu artikel-artikel yang berhubungan dengan kesehatan itu berseliweran, bahkan udah nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ada yang mengatakan, aduh, minum pon-pon. Kemudian ada yang mengatakan, ada obat ini silakan diminum, obat. Semuanya berhubungan dengan kesehatan dan memunculkan fenomena yang baru. Dulu kita jarang melihat orang berjemur, sekarang udah mulai banyak orang berjemur. Bahkan termasuk sepeda, naik sepeda. Bapak Ibu, kita lihat bahwa corona ini merubah kehidupan semua orang. Ada yang dulu jarang mandi, karena corona sering mandi. Merubah, artinya corona ini merubah orang jadi lebih baik. Ada orang yang dirubah, ada orang yang berubah karena corona jadi lebih baik. Di dalam kehidupan corona ini jadi lebih dekat dengan Tuhan. Di era pandemi ini ada orang yang mungkin diubahkan oleh Tuhan dan menanggapi dengan baik, dengan positif, menanggapi dengan benar. Bahkan hidupnya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ada juga orang yang tidak bertumbuh, bahkan tumbang, mengeluh, ngomel. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa benar-benar corona ini merubah kehidupan, secara jasmani aja berubah orang. Orang udah mulai memikirkan kesehatan. Dulunya nggak pernah berjemur, berjemur. Dan dulunya mandi sekali, mandi berkali-kali. Pokoknya merubah. Tapi sayang sekali, kalau corona saja bisa merubah pemikiran seseorang, perilaku dan tindakan seseorang untuk menjadi lebih baik, untuk menjaga kesehatan. Sayang sekali kalau kehidupan kita hari ini dalam kehidupan kerohanian kita tidak mengalami perubahan-perubahan sama seperti kita kerjakan untuk jasmani kita. Hari ini subtema dalam pembahasan bulan Januari juga berbicara tentang pemeliharaan. Sebenarnya berbicara tentang kehidupan seorang anak kecil, dipelihara, bertumbuh, dan juga tentang kesehatan. Ketika saya sekarang sudah agak fitness, jadi agak membesar lagi perutnya. Saya sering baca buku tentang olahraga. Adi Ray, saya kutip kata-katanya, memang kesehatan itu bukan segalanya. Namun tanpa kesehatan kita tidak bisa meraih apa-apa. Kesehatan memang bukan segalanya. Tapi Bapak Ibu kalau sakit-sakitan mana bisa bekerja, mana bisa produktif, mana bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sakit-sakitan, masuk angin lah, emah lah, asam lambung lah, apalagi darah tinggi lah, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa meraih hal-hal yang besar secara jasmani saja kalau kita tidak sehat. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian, kita tidak bisa reproduksi, kita tidak bisa menghasilkan hal-hal yang besar, bahkan tidak bisa menikmati hal-hal yang besar yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita kalau kita tidak sehat secara rohani.
Ada kutipan yang cukup menguatkan, kesehatan yang dikatakan seperti ini. Tanpa kesehatan semuanya tidak menjadi berarti. Benar, Bapak Ibu, kalau sakit-sakitan semuanya itu nggak akan berarti. Sakit aja dikasih rendang pun tetap rasa nggak enak. Bapak Ibu nggak akan bisa menikmati semua yang enak, walaupun orang katakan itu enak, karena sakit. Bapak Ibu tidak bisa maksimal. Kalau toh bisa menghasilkan dalam keadaan sakit itu pun tidak maksimal. Saya saksikan ketika saya sakit, saya lemah sekali. Bahkan ketika sudah saya merasa diri saya sembuh, saya dorong motor aja cuma 100 meter, saya langsung seperti pusing dan seolah-olah tidak menapak di tanah. Dan saya duduk di persis di masjid, saya nggak kuat. Bapak Ibu kalau lemah, kalau sakit, nggak bisa maksimal, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, sehat di masa pandemi. Masihkah kita sehat rohani? Sehat rohani di masa pandemi. Masihkah kita tetap sehat, tetap segar, tetap kuat, tetap mampu mengimani, bahkan mengerjakan hal-hal yang baik yang Tuhan tuntut dalam hidup kita? Atau karena pandemi ini kita mulai mengurangi standar kita? Atau karena pandemi kita mengatakan wajar kita tidak bisa mengerjakan apa-apa? Tidak bisa. Justru masa pandemi ini kita harus tunjukkan bahwa kita sehat dan mampu menghasilkan. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Titus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua saya akan bacakan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Bahkan dituntut seorang laki-laki, bahkan mungkin saya kata seorang suami harus sehat secara iman, harus sehat secara kerohanian. Karena kita pemimpin, kalau yang pimpin aja nggak sehat, bisa dibayangkan yang dipimpin juga pasti nggak sehat. Tidak bisa mencapai hal-hal yang maksimal di dalam kehidupan rumah tangga kalau seorang laki-laki tidak sehat secara iman. Ya mungkin istrinya hidup rohaninya lebih, tapi kalau pemimpin laki-laki tidak sehat, ya mungkin tidak sama pemikirannya, pasti sang istri akan babak belur untuk mengikuti ketidaksehatan sang suami. Tapi hari ini saya tidak bahas tentang kehidupan keluarga. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat menjaga kesehatan kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kita dapat menjaga kita tetap sehat, kita tetap segar, kita tetap tampil prima di masa pandemi. Kita tetap menghasilkan, kita tetap produktif, bahkan terus menghasilkan hal-hal yang baik di dalam diri kita, bahkan menjadi berkat bagi semua orang. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Silakan ditampilkan Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kesehatan rohani, paling tidak saya harus juga melihat hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan secara jasmani. Saya temukan tulisan seperti ini, artikel kesehatan. Hampir semua gejala sakit penyakit yang berawal dari gejala gangguan psikosomatik. Artinya istilah yang mengacu pada keluhan gejala fisik yang muncul akibat pikiran dan emosi yang dirasakan seseorang. Saya percaya Bapak Ibu sering baca ini bahwa hampir semua sakit penyakit menurut kedokteran itu berasal dari pikiran dan emosi yang tidak bisa ditangani. Dan mengatakan sakit mah itu karena gejala stres, banyak pikiran, akhirnya sakit mah. Kemudian jantung berdetak kencang dan akhirnya tidak bisa terkontrol, akhirnya jadi sakit jantung. Karena apa? Terlalu banyak pikiran dan tidak bisa mengatasi. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Banyak orang lebih
memikirkan kesehatan jasmani dibandingkan kesehatan hatinya. Cuci tangan, semprot tangan pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Banyak orang memikirkan hal-hal yang jasmani, tetapi mereka lupa untuk menjaga hati. Sebagaimana ada hubungan antara kesehatan jasmani dengan pikiran, saya percaya juga ada hubungan antara kesehatan iman dengan hati kita. Saya akan jelaskan, mungkin ada beberapa bahasa Ibrani yang mungkin saya akan sampaikan. Perhatikan, kata jaga itu menggunakan kata nasar, artinya menjaga dari bahaya atau menjaga dengan kesetiaan. Bapak Ibu, sebutkanlah Bapak Ibu yang bekerja atau bapak-bapak yang kerja di lapangan yang punya pengalaman pekerjaan di luar Pulau Jawa, sebutkan tempat-tempat yang paling berbahaya yang tidak aman. Orang bilang katanya di satu daerah, saya karena ini online saya tidak mau menyebutkan satu kota ya. Ada satu daerah yang terkenal katanya rawan dengan kejahatan. Sebutkan daerah-daerah atau jalan-jalan di Jakarta yang mungkin rawan dengan kejahatan yang tidak aman. Sebenarnya ada satu tempat yang paling tidak aman, yang sangat rawan dengan kejahatan. Itu hati kita sendiri sebenarnya. Hati kita sendiri itu sebenarnya rawan kejahatan. Adalah tempat yang tidak, atau saya katakan tempat yang paling tidak aman di dunia ini, atau tempat yang paling banyak kejahatannya adalah hati kita. Makanya kita mengatakan jaga hatimu dari bahaya, karena suatu saat hatimu bisa kotor, suatu saat hatimu bisa picik, suatu saat engkau bisa berpikir atau memiliki hati yang jahat. Sehingga penulis kitab Amsal mengatakan jaga hatimu dari bahaya. Bukan hanya meresponi hal yang buruk saja, tetapi firman Tuhan kata jagalah dengan kesetiaan terus menerus. Kata hati seringkali juga disampaikan oleh Bu Virgi, itu berbicara tentang pikiran, berbicara tentang nurani, artinya pertimbangan. Bahkan ketika saya membaca kata lab itu juga berbicara tentang kecenderungan. Kalau engkau cenderung untuk berbuat dosa, kalau engkau cenderung untuk jatuh, terus menerus jagalah hatimu dengan apa? Dengan kesetiaan jagalah hatimu. Karena ketika kau tidak menjaga, ada bahaya yang akan mengintai hidupmu. Nanti saya akan tunjukkan ada kekuatan yang besar ketika kita menjaga hati kita. Kemudian ada satu kata lagi ditekankan, jagalah hatimu dengan segala. Sudah disuruh menjaga, ini adalah satu perintah yang harus dilakukan, tapi terus ditekankan oleh penulis Amsal dengan menjagalah hatimu. Bukan hanya asal menjaga, sudah dikatakan jagalah dari bahaya, tetapi ditekankan dengan segala kewaspadaan. Waspada dalam bahasa Ibrani mismar, artinya menjaga dengan ketaatan atau menjaga dengan rajin. Ilustrasinya seorang prajurit yang menjaga penjara supaya tahanan tidak kabur. Bahkan ilustrasi dari kata mismar ini adalah seorang atau prajurit yang ditugaskan untuk menjaga pos penjagaan. Bayangkan kalau prajurit tidak mendisiplin atau juga tidak melakukan tugasnya dengan baik, bahaya atau musuh pasti akan membinasakan sebuah kota ketika prajurit tidak melaksanakan tugas dengan baik. Artinya Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, kalau kita tidak menjaga hati kita dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dan kita memahami di luar sana ada banyak bahaya yang dapat masuk dalam hati kita, ada kebinasaan, ada kehancuran. Nanti akan tunjukkan bahwa ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, ada banyak kesempatan-kesempatan yang kita lewatkan. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang lewat begitu saja karena kita tidak mampu untuk menjaga hati.
Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dijaga seperti seorang prajurit. Dijaga benar-benar. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata kehidupan menggunakan kata cahayu, sama dengan kata cakap kalau Ibu Virgi menyampaikan wanita yang cakap. Artinya sama. Cahayu itu artinya kegembiraan. Kalau engkau bisa menjaga hatimu, engkau akan tetap gembira walaupun suasananya tidak menggembirakan. Engkau akan tetap gembira walaupun orang lain mungkin menyakitimu, kalau engkau bisa jaga hati. Hal-hal yang buruk boleh datang, tapi kalau engkau bisa jaga hatimu, engkau akan tetap gembira. Engkau akan tetap kuat, dikatakan. Artinya kegembiraan dan kekuatan seperti pasukan perang. Kalau kita bisa jaga hati, ada kekuatan besar Bapak Ibu. Masalahnya kita selalu apa? Memanjakan perasaan kita. Seringkali kita berpikir bahwa hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh orang lain. Kita selalu memanjakan perasaan kita. Dengan apa? Sakit hati lah. Kita tidak mau jaga hati kita. Karena ketika kita menjaga hati kita, ada kekuatan besar untuk kita dapat melakukan sesuatu. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Karena tidak ada kekuatan. Bahkan dikatakan orang yang memiliki kehidupan, digambarkan di dalam kata cahayu ini seperti daun yang hijau dan segar. Kalau kita bisa jaga hati, orang itu bisa kelihatan. Kalau orang bisa jaga hati, hidupnya selalu energik, segar. Dan ada juga yang kelihatannya dibuat segar, juga ada. Tapi paling tidak Bapak Ibu, ketika kau jaga hatimu, kau akan kuat. Menjaga hati adalah awal dari sebuah kekuatan Bapak Ibu. Kalau kita bisa jaga hati, kita kuat jalani hidup ini. Kalau kita mampu menjaga hati sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, seperti seorang prajurit, kita mampu bertempur. Kita mampu meraih kemenangan kalau mampu jaga hati. Kenapa kita tidak bisa gembira di masa pandemi ini? Kenapa kita tidak bisa bersuka cita? Kenapa kita tidak bisa mengucap syukur? Kenapa kita tidak bisa mengalami peningkatan di era pandemi? Kenapa? Mungkin karena kita nggak bisa jaga hati. Hati kita selalu mengeluh. Hati kita selalu menggerutu. Bahkan tidak memikirkan hal-hal yang baik yang dikatakan dalam firman Tuhan. Seringkali kalau kita berbicara hati, kita lebih mudah mewaspadai kehidupan orang lain daripada mewaspadai hati kita. Ketika kita mendengar ada orang punya rekod yang buruk, kita waspada. Tapi sebenarnya jangan waspada terhadap orang, waspadalah terhadap hatimu sendiri. Karena hatimu adalah tempat yang rawan dengan kejahatan. Hatimu adalah tempat yang paling tidak aman sebenarnya. Gak perlu kita waspada dengan orang lain. Kalau hatimu benar, ketika mau menjaga hal-hal yang buruk sekalipun, kita bisa atasi kalau kita bisa jaga hati. Bapak Ibu, dikatakan dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Daud Bapak Ibu, ketika malam hari, hati nuraninya itu terus berbicara, ngajari Daud, ini loh yang benar, Daud ini yang berkenan, Daud kamu seharusnya begini. Hati nuraninya mengajari setiap malam. Tapi mungkin berbeda dengan kita. Dan kecenderungan yang selalu ada dalam kehidupan kerohanian kita, hati nurani kita berbicara ketika apa? Ketika kita berada di persimpangan untuk melakukan dosa. Nurani kita mulai berbicara ketika kita akan melakukan dosa. Berbeda dengan Daud. Ketika malam hari nuraninya berbicara untuk mengajari Daud, untuk memberikan nasihat dan memberikan arah. Tetapi seringkali nurani kita mulai berbicara ketika kita mulai apa? Melakukan atau tidak ya? Ambil atau tidak ya?
bohong atau tidak ya? Curi atau tidak ya? Nurani kita mulai berbicara saat-saat dimana kita akan jatuh dalam dosa. Seharusnya ketika kita menjaga hati seperti Daud, menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, nurani itu bukan hanya berbicara pada waktu dosa, terus akan menerus berbicara. Kalau nurani kita hanya berbicara pada saat-saat dimana kita akan melakukan dosa, kayaknya kita masih belum sehat secara rohani. Nurani kita seharusnya sama seperti Daud. Pada malam hari diajar, ketika dia mulai merenungkan. Ketika malam hari pun juga ketika saya sebelum tidur saya juga merenungkan perkataan saya, apa yang saya lakukan dengan anak saya, apa yang saya lakukan dengan istri saya. Saya renungkan, bukan hanya firman saja, ada hal yang salah, saya harus perbaiki. Dan kata-kata yang mungkin tidak tepat, saya harus perbaiki. Jangan sampai hati nurani itu hanya berbicara ketika engkau akan jatuh dalam dosa. Mari belajar seperti Daud. Ketika engkau menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, ketika engkau menjaga hati seperti seorang prajurit dengan sungguh-sungguh, saya percaya dalam kehidupan ketika kita diperhadapkan untuk melakukan dosa atau tidak, mengambil keputusan ini atau mengambil keputusan ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak, saya percaya ketika nuranimu, hatimu terjaga, saya percaya tidak akan ada kesempatan negosiasi dalam pikiran untuk lakukan atau tidak, lakukan atau tidak, lakukan atau tidak. Kalau masih ada negosiasi dalam pikiran kita yang mengatakan lakukan tidak, lakukan tidak, lakukan tidak, artinya engkau tidak menjaga hati dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang jaga hati tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi untuk melakukan dosa atau tidak melakukan dosa. Kalau hari ini terjadi dalam hidup kita, masih ada negosiasi di dalam pemikiran, lakukan tidak, ambil atau tidak, ambil atau tidak. Kalau masih berhubungan dengan kebenaran, saya percaya Bapak Ibu masih belum jaga hati dengan sungguh-sungguh. Karena ketika engkau jaga hati dengan sungguh-sungguh, tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi karena engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Karena jaga hati. Seringkali kita bukan hanya memanggil nurani kita untuk mengambil keputusan benar atau salah, seringkali kita juga memberangus, mematikan, atau kita ambil keputusan sendiri tanpa mempedulikan hati kita. Sehingga kehidupan kita bukan permasalahan lakukan atau tidak, tapi lama-lama ketika kita lakukan terus-menerus, kesehatan rohani kita terganggu. Kalau kesehatan terganggu, tidak ada hal yang maksimal yang dapat kita kerjakan. Mari kita jaga hati kita. Jaga hatimu seperti seorang prajurit yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Saya percaya ketika penulis menuliskan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, saya percaya penulis memahami betul bahwa manusia itu lahir dengan keberdosaan. Benih itu sudah ada Bapak Ibu. Benih itu sudah ada. Benih itu melakukan dosa itu sudah ada. Walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, tapi hasrat keinginan kita untuk melakukan dosa itu masih ada. Untuk itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Kalau kau tidak menjaga, tabiat itu akan muncul lagi, keinginan itu akan muncul lagi, kecenderungan untuk berbuat dosa akan muncul lagi kalau kau tidak jaga hati. Coba kita akan lihat, untuk kita dapat menjaga hati. Sebenarnya saya tidak banyak berbicara tentang hal yang sifatnya moralitas, karena Bapak Ibu tahulah, menjaga hati dari fitnah, menjaga hati dari perzinahan. Saya percaya Bapak Ibu cukup memahami dan sudah sering kali untuk disampaikan. Tapi saya akan Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Saya cuma kutip sebentar. 20 sampai dengan 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari hati
keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Firman Tuhan catat dengan jelas bahwa hal-hal yang jahat, demikian juga hal-hal yang baik itu juga muncul dari hati. Kita tinggal pilih mau jaga hati kita untuk kita melakukan hal yang jahat atau melakukan hal yang baik. Kalau kita melihat bahwa segala sesuatu muncul dari hati, tentunya kita harus jaga hati kita. Saya langsung saja kepada hal yang praktis di dalam kehidupan kita. Demikian juga mungkin kita ambil contoh perkataan. Perkataan itu muncul kalau kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, menasehati, semuanya itu dari hati. Kalau Bapak Ibu bisa mengatakan sesuatu yang berbeda dari hati Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sudah perlu sekali datang kepada Tuhan. Mari belajar, karena firman Tuhan sendiri mengatakan apa yang keluar dari apa yang muncul dalam bentuk perbuatan adalah berasal dari hati. Kalau kita bisa jaga hati kita, saya percaya semua perbuatan kita adalah perbuatan yang bijak. Perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan hikmat dan akal budi. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati, yang keluar, yang mungkin berasal dari kejahatan hati itu, yang keluar adalah produk dari hati kita. Dikatakan dalam firman Tuhan mengatakan seperti dalam Amsal 16 ayat 23, saya akan tunjukkan. Hati orang yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Hati sangat mempengaruhi perbuatan, termasuk juga perkataan. Sekali lagi, jangan izinkan atau jangan biarkan kejahatan singgah di dalam hati kita. Jagalah hati kita dengan sungguh-sungguh, karena di situ dikatakan apa? Ketika kita bisa menjaga hati, kita mendapatkan kekuatan yang besar. Kekhawatiran, mungkin di masa pandemi ini banyak orang mungkin khawatir, merasa cemas. Bagaimana keadaan hidupku, bagaimana keadaan keluargaku dan lain sebagainya, kita cemas. Coba kita akan lihat ketika pikiran kita menjadi cemas, apa yang dapat kita peroleh? Apa yang akan kita peroleh ketika kita menjadi cemas dan takut? Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 27. Saya minta salah seorang untuk membacakan buat kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai, makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kata siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya? Kalau pikiran kita khawatir, firman Tuhan katakan nggak bisa menambah sehasta. 45 cm hidupmu tidak akan maju. 45 cm saja hidupmu tidak akan mengalami kemajuan. Kekhawatiran itu membuat kita berhenti. Ketika hatimu khawatir dan tidak mempercayai Allah di dalam segala keadaan, engkau berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan firman Tuhan catat 45 cm saja hidupmu tidak akan bergeser. Bahkan kita tidak akan mengalami apa yang mungkin dikatakan oleh firman Tuhan atau janji-janji Tuhan tentang reproduksi, percepatan. Kalau kita khawatir, nggak ada pergerakan Bapak Ibu. Ketika hatimu khawatir, kau tidak akan mengalami apa-apa, tidak akan maju. Khawatir membuat pikiran apa?
atau membuat pemikiran kita cemas dan kita tidak memiliki keinginan untuk bahagia. Bahkan tidak ada perubahan apa-apa dalam rasa khawatir. Khawatir membuat kreativitas kita hilang. Kita tidak mau mencoba. Kenapa khawatir? Ada firman yang cukup menguatkan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25. Ada hubungannya nanti dengan kesehatan kalau Bapak Ibu membaca. Amsal 12 ayat 25, silakan dibaca. Ya, kekhawatiran membungkukkan orang. Kata membungkukkan saka itu dalam arti positif itu seperti seorang yang sujud menyembah, terjatuh. Itu kalau dipakai di dalam istilah ibadah dalam perjanjian lama. Dalam arti yang negatif, kata membungkukkan saka itu artinya depresi. Orang yang khawatir akan membuat kehidupan seseorang mengalami tekanan terus menerus dan tidak menghasilkan apa-apa. Kalau orang terus-menerus depresi dan tidak tertangani dengan baik, kalau khawatir, cemas dan akhirnya menjadi depresi dan tidak tertangani dengan baik, menurut artikel kedokteran yang saya baca bahwa kalau orang depresi itu tidak akan bisa produktif, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Kalau kita khawatir, kita tuh cepat sensi dengan orang, cemas. Kalau dikit-dikit baper itu biasanya itu orang yang memang kekhawatirannya dalam hidup tidak dapat tertangani. Dikit-dikit baper, dikit-dikit apa? Marah. Orang yang penuh dengan kekhawatiran itu tidak memiliki energi atau seringkali lelah. Karena apa? Lelah bukan karena memang betul-betul dia lelah, karena dia tidak mau mencoba. Di masa pandemi mari kita belajar untuk jaga hati, jangan khawatir. Tadi kalau dalam firman Tuhan di dalam Markus, saya percaya Bapak Ibu sudah bisa melewati semuanya tentang zina, tentang fitnah dan sebagainya. Tapi mari jaga hati untuk kita tidak menjadi khawatir di masa pandemi. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Kemudian mari jaga hati kita. Ini permasalahan yang mungkin sering kali terjadi, yaitu dari sakit hati. Saya tanya, kapan terakhir Bapak Ibu sakit hati? 2 minggu yang lalu? Atau baru hari ini? Kalau saya mau ingat nih, saya pernah sakit hati 20 tahun yang lalu. Wow. Ketika saya saya sampai nggak nyampe 2 tahun sama tante saya. Padahal kami dulu pernah tinggal serumah. Sampai dia pindah rumah pun saya tidak bantu, saya tidak antar. Walaupun di situ ada syukuran, saya juga nggak datang. Karena saya merasa sakit hati. 2 tahun Bapak Ibu saya sakit hati. Ya karena saya mengizinkan perkataan itu membuat saya sakit. Ya, perkataan yang mengatakan, pokoknya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, anaknya anak kalau bilang mama saya itu Mbak Riana, anaknya Mbak Riana itu nggak mungkin jadi orang, paling sekolah sampai SMP saja, nggak mungkin bisa jadi orang, maksudnya jadi orang sukses atau menjadi orang hebat. Perkataan itu membuat saya sakit. Yang di garis yang membuat saya sakit itu perkara begini, anaknya Mbak Riana itu nggak akan mungkin bisa jadi orang, cuma SMP saja, lalu anaknya pembantu buat jadi orang. Itu yang membuat saya, waduh sakit benar-benar. Sampai pindah pun saya nggak, sampai meskipun berada di satu rumah kami rumah satu keluarga tapi besar, ada rumah-rumah yang ditempati oleh adik papa saya nggak tegur sapa selama 1 tahun walaupun berdekatan. Bahkan pindah rumah nggak nyapa. Ya. Jadi pertanyaan hari ini, kapan terakhir Bapak Ibu sakit hati? Hah? Sakit hati terhadap tetangga,
Saya itu orang yang paling kenyang diperlakukan ya gak enak, tapi ya oke lah, kita jaga hati kita. Saya pernah saksikan, saya diperlakukan tidak adil oleh ya rohaniawan. Dia pernah buat apa saja, saya tetap melayani. Yes. Saya bikinin teh. Bayangin Bapak Ibu sampai ada jemaat Bapak ini lulusan teologi S2, ngapain bikin-bikin. Saya mau tetap melayani walaupun diperlakukan tidak baik. Saya tetap melayani. Masih bergumul dengan sakit hati. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu ya, sakit apa yang dikatakan oleh sakit hati. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-16, tampilkan secara cepat Amsal 12 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengadakan cemooh. Orang yang sakit hati itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang bodoh. Karena ada banyak hal Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat, ada banyak hal yang akan terlewati dalam hidupmu ketika engkau sakit hati. Meskipun Tuhan buat kebaikan dalam hidupmu, kalau engkau sakit hati, engkau nggak akan bisa menikmati. Semuanya berlalu begitu saja. Karena engkau lebih apa? Lebih fokus dengan sakit hatimu dari kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidupmu. Tuhan sudah kerjakan mujizat, tapi engkau tetap sakit hati. Bodoh nggak? Bodoh. Terus apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang sakit hati? Sakit hati itu melemahkan kesehatan tubuh dan rohani. Mazmur 31 ayat 10. 31 ayat 10. Mazmur 31 ayat 10. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaramu, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Sakit hati itu buat sakit penyakit Bapak Ibu. Susah itu dibuat sendiri sebenarnya. Giliran Bapak Ibu sakit karena sakit hati, Bapak Ibu selalu berdoa, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya sakit itu memang murni karena kecapean sebenarnya. Makanya Bu Virgi mengatakan, Pak, 1 tahun sekali Kak, seperti siklus. 1 tahun sekali saya pasti sakit. Itu saya pastikan bukan sakit karena saya sakit hati Bapak Ibu. Saya memang betul-betul mungkin juga memang betul-betul dan terlalu lelah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menyimpan sakit hati, karena dalam firman Tuhan sakit kita. Kemudian sakit hati membuat kita mengambil keputusan yang salah. 2 Samuel 17 ayat 23, tidak usah dibuka. Bapak Ibu tentunya tahu tentang cerita Ahitofel. Ketika pendapatnya tidak digubris, dia sakit hati. Apa yang dilakukan? Bunuh diri. Kalau Bapak Ibu merasa nyaman dengan hidup yang mungkin Bapak Ibu tetap pertahankan untuk sakit hati dalam kehidupan orang, hati-hati. Bisa jadi setiap keputusan dan pilihan hidupmu yang kau ambil adalah keputusan yang selalu salah. Karena hatinya salah. Bahkan semua keputusan saya pastikan pasti salah. Sama seperti Ahitofel, ketika pendapatnya tidak didengar, dia bereskan rumahnya, dia gantung diri. Keputusan yang salah. Kalau hari ini kau masih nyaman dengan sakit hatimu, saya pastikan semua keputusan yang kau lakukan dan kau ambil dalam hidupmu, dalam hidup rumah tangga, bisnis, semuanya adalah keputusan yang salah. Karena hati mempengaruhi perbuatan kita. Yang terakhir, kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sakit hati membuat kita melewatkan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayub 21 ayat 25. Saya minta salah seorang untuk membaca buat kita. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Bapak bisa terjemahkan? Kalau sakit hati, kita itu kan mati sebelum waktunya, Bapak. Haleluya. Bahkan semua kebaikan yang Tuhan kerjakan nggak akan bisa kita nikmati. Karena apa? Dikatakan yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Sudah sakit hati, mati dalam penderitaan. Masih mempertahankan sakit hati, masih nyaman dengan hidup yang penuh dengan sakit hati. Kalau Bapak Ibu merasa nyaman,
Firman Tuhan katakan, semua keputusanmu itu salah. Semua produk hidup juga salah. Bahkan firman Tuhan juga memberikan yang terakhir, mati, dikatakan yang lain mati dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Semua kenikmatan yang Tuhan beri lewat begitu saja. Jaga hati kita, jangan sakit hati, jangan suka. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, jangan suka berantem, jangan suka bertengkar. Saya diberkati dengan pembacaan firman Tuhan tiap hari yang saya lakukan. Nanti bisa baca, bisa temukan di dalam kitab Yeremia. Orang yang suka Mesir, dikatakan Mesir adalah bangsa yang suka berantem, dikatakan dalam firman, suka berantem dan seringkali melewatkan kesempatan. Kalau hati kita jahat dan selalu benci dan berantem dengan orang, kita melewatkan banyak kesempatan-kesempatan baik. Jagalah hati kita. Mungkin ada banyak hal yang tidak perlu terjadi dalam hidup kita kalau kita bisa jaga hati. Mungkin ada banyak penderitaan yang tidak perlu kita alami, rasa sakit yang tidak perlu kita alami dan terjadi dalam hidup kalau kita bisa jaga hati. Kalau tuh ada kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kita bisa jaga hati, ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Ketika kau menjaga hati, disitulah terpancar kekuatan. Saya nggak mau perpanjang lagi firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Sebenarnya ada 2 poin yang mau saya sampaikan, tapi saya mau berhenti di sini. Bapak Ibu bisa mengalami banyak hal. Cair kehidupan itu sebenarnya artinya juga multiply sebenarnya. Multiplikasi sebenarnya kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa aslinya. Kehidupan itu berbicara apa? Berlipat ganda. Kalau kau bisa menjaga hatimu, akan terjadi berlipat ganda. Engkau akan menghasilkan. Kalau kita tidak bisa jaga hati, kita tidak akan bisa bergerak maju. Sekali lagi saya akan sampaikan, tempat yang paling tidak aman, tempat yang penuh dengan kejahatan, itu adalah hatimu. Jagalah dengan kewaspadaan, jagalah dengan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku terhadapku ku serahkan padamu harapan.
melakukan hal yang besar, tapi kami akan memulai dari hati kami Tuhan hari ini. Karena kami percaya ketika kami ketika kami membereskan hati kami di hadapan Tuhan, maka semua yang besar, percepatan, melipat gandaan, menghasilkan hal yang besar akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami menjaga hati kami, disitulah terletak kekuatan kami, seperti sepasukan yang siap untuk bertempur dan berperang ya Bapa. Hari ini kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menyelidiki hati kami, mengamat-amati hati kami Tuhan. Biar kami Tuhan senantiasa fokus untuk memperbaiki hati kami di hadapan Engkau Bapa, sehingga kami bertumbuh dan berbuah lebat di hadapan Tuhan, menghasilkan di dalam kerajaan Bapa. Kau memberkati setiap umat-Mu yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar berkat Tuhan tercurah untuk kami terus-menerus menjaga hati atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Para kasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Biar kasih-Nya yang sempurna memberkati hidupmu. Biarlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memimpin hari-hari hidupmu, untuk kau boleh tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan nuranimu tetap terjaga oleh karena kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat